Jemaat yang diberkati oleh Tuhan Yesus Kristus, selamat pagi, Shalom. Hari ini sesuai materi Lembaga Pembinaan Jemaat Gereja Protestan Maluku, firman Tuhan terambil dari Matius pasal 20 ayat 1 hingga ayat 15 dengan tema Hidup dalam Kemurahan Hati. Jemaat yang diberkati Tuhan, selaku persekutuan kita percaya kita semua hidup karena kemurahan hati Yesus. Kemurahan hati adalah karakter, adalah sikap Yesus terhadap manusia. Yesus sangat peduli, Yesus mengasihi, Yesus mencintai kehidupan manusia. Ketika manusia dia lapar, Yesus memberi makan. Ketika haus, Yesus memberi minum. Ketika sakit, Yesus menyembuhkan. Jemaat diberkati Tuhan, melalui teks Alkitab Matius 20 ayat 1 sampai 15, Tuhan Yesus mau menyampaikan perumpamaan tentang orang-orang upahan di kebun anggur. Jemaat kekasih Tuhan, lewat perikop ini kita mendapatkan ajaran yang berharga tentang kemurahan hati yang diperhatikan oleh tuan rumah atau pemilik kebun anggur. Bila kita baca secara teliti ucapan kemurahannya di dalam Alkitab pembacaan tadi, pergi jugalah kamu ke kebun anggurku. Ucapan tuan rumah ditujukan kepada orang-orang yang belum punya pekerjaan, seperti pengangguran, supaya mereka memperoleh biaya hidup di hari esok, membangun hidup yang sehat rohani dan jasmani. Jemaat kekasih Tuhan, dikisahkan di dalam bacaan ini bahwa tuan rumah itu mencari pekerja untuk kebun anggurnya, menjelaskan bahwa dia sebagai pemilik kebun anggur, dia yang berupaya berinisiatif mencari pekerja-pekerja. Maka berapapun upah yang diberikan kepada para pekerja sepenuhnya berdasarkan keputusannya. Kepada sekelompok pekerja pertama yang bekerja dari pagi hingga malam, ia sepakat memberi upah sedinar sehari. Kemudian ia berulang kali mengajak orang-orang yang menganggur. Ia meminta mereka bekerja di kebunnya. Ada yang jam 9, ada yang jam 12, ada yang jam 3, ada yang jam 5. Mereka pasti tidak mendapat upah bila mereka menganggur sepanjang hari. Dan itulah kemurahan hati tuan rumah yang memberi pekerjaan, memberi kehidupan bagi mereka. Jadi jemaat, kesempatan bekerja adalah anugerah, adalah berkat di dalam kehidupan ini. Di dalam perikop ini diceritakan ketika malam tiba, tuan rumah memberi upah dan dibagikan pukul rata kepada setiap pekerja, mulai dari terakhir sampai bekerja dari pagi. Para pekerja yang bekerja dari pagi sampai malam, ketika mereka mendapat upah, mereka protes. Mereka tidak puas atas tindakan tuan mereka ketika tuannya memberikan upah yang sama kepada semua pekerja. Di dalam perikop ini kita bisa lihat bahwa tuan rumah itu mengatakan bahwa mereka telah menerima upah sesuai kesepakatan. Jadi protes mereka tidak beralasan. Jika yang mereka permasalahkan adalah upah yang diberikan kepada para pekerja lainnya, upah itu merupakan hak tuannya, hak pemilik kebun anggur. Jemaat yang diberkati Tuhan, demikianlah Allah yang murah hati, yang memberikan anugerah kepada siapapun. Tidak ada seorang pun memiliki hak untuk mempertanyakan keadilannya. Yesus dalam perikop ini, dia mau menjelaskan bahwa dia adalah pemilik kebun anggur itu. Dia punya inisiatif untuk mencari pekerja-pekerja. Dan Yesus pun memanggil kita. Sesuai perikop tadi, Yesus katakan, pergilah jugalah kamu ke kebun anggurku.
Yesus menginginkan kita menjadi pekerja-pekerja di kebun anggurnya. Dan di mata Yesus, semua pekerja adalah sama. Tidak ada yang tinggi, tidak ada yang rendah, baik dalam jabatan, baik sebagai pendeta, baik sebagai penatua, baik sebagai diaken, baik sebagai tua agama, sebagai anggota jemaat. Semua terpanggil bekerja di kebun anggur Tuhan. Dan Yesus mau supaya kita bekerja. Yesus mau supaya kita melayani dengan segenap hati. Kita mau melayani dengan pikiran kita yang mengasihi Yesus dengan pekerjaannya, bukan karena upah. Oleh sebab itu, lakukanlah dengan ucapan syukur. Upah yang Tuhan berikan merupakan kemurahanlah. Janganlah menuntut, apalagi iri hati terhadap orang lain. Mari kita saling mendukung, bekerja sama membangun pekerjaan pelayanannya. Jemaat yang diberkati Tuhan, tema mingguan, hidup dalam kemurahan hati. Yesus menginginkan kita dalam menghadapi pandemi COVID-19 ini, kita harus hidup dalam kemurahan hati, mengikuti karakter Tuhan Yesus yang penuh dengan kemurahan. Kita harus meneruskan sifat kemurahan Yesus itu kepada sesama. Karena dalam pandemi COVID-19 ini, banyak orang kehilangan pekerjaan. Daya beli kebutuhan pokok menjadi terbatas dan sulit. Oleh sebab itu, teori keseimbangan kita harus lakukan dalam berbagai hal. Karena dalam firman Tuhan 2 Korintus 8 ayat 14 katakan, yang menerima banyak tidak berkelebihan, yang menerima sedikit tidak berkekurangan. Oleh sebab itu jemaat, mari kita melakukan kemurahan seperti Yesus yang mempedulikan, Yesus yang memperhatikan, Yesus yang menolong. Biarlah dalam kehidupan ini, kemurahan Yesus itu kita mau berbagi bagi sesama di sekitar kita. Tuhan menolong kita. Amin. Shalom.